aktivasi kawasan nih Pak, jadi kita bikin event-event. Dan tadi seperti yang saya sampaikan Pak, kadang kalau misalnya memang lagi nggak ada yang pakai, kita buat juga. Nah ini layar extended reality-nya Pak, XR. Iya. Kenapa Pak, ini Pak Daud Pak dari Pitu Indonesia, Pak kami dalam dari Kita sudah melakukan beberapa kegiatan kemarin ya, video klip sudah kita lakukan, terus ada film juga. Kita pakai fasilitas LED 10 kali lipat dan LED ceiling 5 kali lipat untuk ambience ya, bagi kalau misalnya satu mobil, lewat jalan raya, kan kawannya lewat bangunannya seperti itu. Dan banyak film-film event Pak, ini kita juga bikin di sini Pak untuk ngajak para filmmaker tuh ayo adopsi teknologi ini karena 2012 apa yang pakai Pak? Bangunan 91 tahun Pak. Bangunan dulu Betul. Jadi sudah bisa berfungsi. Bapak bisa lihat Pak itu kayu-kayunya, tangganya itu masih asli dari zaman Belanda. Panjang contohnya kan ya? Iya. Belum ada uang 16 ini masih gampang, luas dan luas. Ini banyak ruangan-ruangan kantor yang kita sewakan untuk para. berapa per bulannya? Per meter perseginya kan 255 Pak, jadi sekitar 5 sampai 6 juta sebulan Pak. Bulan 6 juta ya? Iya, ruangan Pak. Ya. Kalau untuk cukup lah ya. Iya lumayan Pak. Jadi ini ya teknologi Pak. Jadi para vendor-vendor dari Indonesia yang menjadi vendor di Netflix. Jadi apa kantor apa? Naga Film Pak. Jadi ini sebenarnya potensi industri kreatif Indonesia Pak karena kita masih Naga Film. Iya lebih murah Pak. Jadi kita bisa jadi vendor Pak untuk industri kreatif global Pak. Nah ini salah satu studionya Pak. Oh. Nah ini Pak dari Naga Film Pak. Naga Film. Nah ini sound editingnya. Bukan. Iya. Apa ini, Mas? Ruangan yang kita sewakan Pak untuk salah satu vendornya. Ini siapa yang nggak puasa ya? Berapa sewa? Ada kopi. Sekitar 5 sampai 6 juta per bulan Pak. Ini interiornya dari sini. Enggak Pak. Nah, ini mereka sendiri ya? Kosongan. Jadi ini upaya ini buat kita gajian, buat promotor kami. Tapi kami upaya tetap harus Kelas gitu dong. Wajahnya biasa aja dong. Biasa. Nah, ini apa ini? ini dalam terus keluar Pak. Oh. Kita keluarin loh sini. Sudah dia lewat yang Ya, yang belum pernah. Nah, ini yang masih kita renov Pak. Renov. Dari yang awalnya. gede ya. Gede. Ruangannya banyak, tebel banget di dalam. Iya, ini zaman dulu kuat banget ini. Kuat banget ini. Nah, ini Pak. Ini ruangan-ruangan yang kita masih upaya jadi kita tempat lagi lainnya Pak. Industri kreatif sih yang kita cari Pak, production house. Setuju, kalau dijadiin itu setuju. Konten kreator juga Pak. Konten kreator. Jadi akhir ini kan kita menyaksikan Pak banyak banget konten kreator yang bisa bikin film Pak. Nah ini kita nyiapin space-nya Pak. Konten kreator. Kalau ini setuju. Nah yang ini nih, nanti kita PR kita ini. Bagus. Kalau bikin film horor nggak perlu bikin. Ini ke atas tangga ya, ada lift. Dulu nggak ada lift ya? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak, tangga semua Pak. Sehat. Kondisinya apa adanya seperti ini, tapi ini sudah juga Ada sih. diperbaiki dan Jadi ini sedikit-sedikit kita renov Pak kalau kita punya uang, tapi pasti masih apa adanya banget Pak. Tahun berapa ini? Ini sekitar 80-90-an sih Pak. Jadi ini kantor operasionalnya PFN dalam pembuatan film. Nanti saya akan tunjukkan ke Bapak ruangan bekas dubbing ini Pak. Ini kalau bikin film horor, Nah, saatnya Pak. sesuai. Dulu sudah dapat hantunya benar. Kondisi kita ke sebelah sini. Waduh. Ada penampakannya. ini ada studio dulu dipakai untuk editing, dan ini masih asli. Kondisinya sudah suara dulu dipakai untuk editing film. Original. Tahun berapa ini?
Ini sekitar tahun 80-an, Pak. 80-an, Pak. Jadi ini kalau Bapak bisa lihat, ini ruang gading, di situ ruang monitor, Pak. Ini horor banget ini. Iya, Pak. Sangat horor. Kita lanjut keluar, Pak. Sedih. Biar orang tahu Ini ini kita apa ada itu penuh perjuangan Pak nih. Studio ini, Pak. Misalnya anak-anak ada studio sama gedung utama tadi. Ya. Lalu seiring berjalannya waktu, kami menjelaskan kami punya gedung yang memang sisa peninggalan, Pak. Jadi di zamannya Kementerian Pertahanan, Pak, Harmoko itu ini sisa gedungnya, Pak. Nah, setelah Kementerian Pertahanan berubah menjadi Kominfo, sayangnya PPN itu benar-benar ditinggalkan, Pak. Antara RI semua masuk ke Kominfo, PPN enggak. Jadi ini kita bisa lihat, Pak, gedungnya ya Allah luar biasa, Pak. Luar biasa jadul. Iya, Dan ketinggalan. luar biasa ketinggalan, Pak. Dan kami masih dari yang semua renovasi ini yang kita masih nyari uangnya, Pak, untuk kita bisa renov. Pak, kita lewat sebelah sini ya. Yang paling jelek aja. Mana yang paling jelek? Yang hampir roboh. Mulai kecil-kecilan sama Mobil. Ternyata titipan warga. kulit. Ini ada 3 bangunan heritage ya, Bang. Sehingga jelas rata. Total berapa luas ini? Udah keluar. Enggak, yang dipakai untuk kantor. Kami telah melihat kondisi terkini perusahaan film negara dan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Dan harapan kita dan juga melihat bahwa para karyawan dan juga para pengurus baru PFN yang optimis dan bersemangat. Tadi kami memberikan semangat, semoga dan juga ucapan semoga mereka dapat bekerja dengan baik. Demikian. Jadi kekurangannya studionya apa aja mungkin pada Semuanya kurang. Peralatan nggak ada sama sekali. Studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim. Jadi langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menyelamatkan PFN? Ya, sengaja ini komisi teknis dalam hal ini Komisi 6 nanti akan melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan juga akan memanggil stakeholder yang lain untuk sama-sama memikirkan bagaimana kemudian membangkitkan industri kreatif dan film melalui pembenahan perusahaan film negara. Tunggakan gaji direksi sama karyawannya sudah sampai sebesar apa sih, Bang? Kebanyakan itu adalah tunggakan-tunggakan di masa lalu, di zaman COVID, info vendor-vendor, utang pajak, utang PBB, dan
beberapa hal lain, termasuk gaji yang tertunggak. Dan tadi kita dapat informasi kadang-kadang karyawan maupun direksi hanya mendapatkan gaji 40%, 70%, 30%. Demikian. Akan gandeng swasta nggak? Karena industri PH di Indonesia kan cukup lumayan banget. Iya, ini nanti Komisi 6 akan mendiskusikan bagaimana kolaborasi agar perusahaan film negara dan industri kreatif film bisa hidup dan berkembang dengan maju dan tidak kalah dengan negara-negara lain. Dan kita bisa. Abang, satu bang soal masalah tadi sembako yang di sana, belum sempat soal masalah sembako. Nah, nggak mas, ini kan udah habis. maksudnya ini bang harga cabai kan sama harga bawang karena. Oke, ada pertanyaan lain? Reposisi konten negara PFN sebagai Ini bagian dari sidak juga ya. Iya, kita lihat dinamika, kita sidak, dan kita tadi berpikiran bahwa benar-benar mendadak. benar-benar ini sangat kita dukung, dan kita akan terus dukung perusahaan film ini menjadi pusat konten negara. Demikian. Terima kasih. Semangat Ivan, semangat Ivan. Mas Ivan dikit dong, boleh ya? Boleh. Pak Dirut, Ayo, ngomong. Pak Dirut, gimana Mas Dirut setelah disidang sama Pak Dasko mendadak ini telat juga tadi sedikit ya? Iya. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya. Sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya. Alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Oke, terima kasih. Semangat Ivan. Semangat.